Minta Om Siwi. Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ra'aitu maktuban ala babil jannah, anti muharramatun ala kulli bakhil wa akin wa namamin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Arisan Ibu Iin Darwanti yang kami hormati. Yang mana orangnya ya? Belum datang. Oh, kita doakan ketua arisan kita biar sehat. Amin. Yang kita hormati ketua panitia pelaksanaan halal bihalal, yakni Bapak Agus Priyono. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan, sehat walafiat, dan selalu ditambahkan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Dan tak lupa para sesepuh, Bapak Haji Lagiman, Bapak Sutino, Bapak Sunarto, Bapak Lagiman, Bapak Wakidi, Bapak Suradi. Kita doakan orang-orang tua kita semuanya biar sehat panjang umur. Namanya cuman segitu doang yang disetor. Ini enaknya ngomong Jawa apa ngomong Indonesia? Kalau ngomong Jawa ya alhamdulillah aku ora iso. Tapi yang paling utama adalah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan cucuran nikmat sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka halal bihalal keluarga besar Arisan Desa Banaran se-Jabodetabek. Semoga perkumpulan ini menjadi wasilah agar menunjukkan satu persatuan yang dicontohkan untuk para cucu-cucu kita nanti. Ini kalau nggak ada acara begini, nanti anak cucu kita belum tentu bisa mengadakan seperti ini ya Pak Dea. Makanya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, baik agama Allah maupun Nasrani, itu sama tujuannya. Silaturahim itu tujuannya apa? Biar perkumpulan ini semakin kuat. Agama lain sama mengajarkannya sama. Islam mengajarkan persatuan, Nasrani mengajarkan persatuan, Buddha, Hindu, animisme, dinamisme, persatuan yang paling utama. Apalagi ini dari Desa Banaran datang ke Jakarta, emang tujuannya apa? Maaf nih Pak D, maaf. Tadinya mah nggak ada yang kenal. Waktu di kampung mah boro-boro kumpul begini. Tapi alhamdulillah dengan adanya wasilah perkumpulan ini, kita bisa hadir di tempat ini dalam menunjukkan satu kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Makanya perkumpulan ini mudah-mudahan
diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tadi yang saya sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini kita datang ke Jakarta dengan begitu luar biasanya. Yang kemarin datang ke Jakarta belum bawa apa-apa, sekarang udah bawa mobil ke sini. Dari kampung datang ke Jakarta naik mobil bis, sekarang bisa berangkat menggunakan roda 2. Bener nggak? Kita mah nggak usah gengsi, emang tujuan di dunia ini kita mencari dunia, mencari nafkah untuk menafkahi keluarga kita. Makanya persatuan ini cukup penting, Bapak. Di Banaran yang kekurangan apa kalau bukan ada orang Banaran yang di Jabodetabek, kita saling patungan, akhirnya jadi itu masjid, jadi itu jalanan. Kan begitu. Tinggal satu lagi, ini orang Banaran ini harus punya anggota dewan. Amin. Biar mudik gerak. Bener gak? Makanya harus ada yang jadi anggota dewan. Jangan pada takut lagi. Emang tujuan kita kemarin, kalau bukan itu tujuannya ngapain datang ke Jakarta? Selain udah guyup begini, tinggal kita ambil kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan segala macam bentuknya untuk lebih mengeratkan kembali silaturahim ini. Makanya ada 3 hikmah dalam mengadakan kegiatan halal bihalal. Halal bihalal ini nggak ada dalil, Pak. Halal bihalal ini nggak punya dalil Al-Quran maupun hadis. Ini adalah produk ulama Nusantara, produk Kiai Nusantara yang dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada zamannya Bung Karno menjadi presiden. Makanya tradisi ini harus dipertahankan. Halal bihalal sampai kapanpun itu nggak ketemu dalilnya. Di Arab nggak ada. Tapi kalau hal yang baik, hal yang positif kita pertahankan. Al-adatul muhakkamah, kebiasaan yang baik bisa kita jadikan satu hukum. Makanya banyak sekarang mah banyak yang pada kegayaan. Apa sih kegayaan itu? Kelihatan fashionnya aja Islami. Belajar ke luar negeri, akhirnya bukan dibawa ilmunya yang didapat di luar negeri, tapi budayanya dibawa ke dalam negeri. Bener gak? Makanya jangan heran bahwasanya baju batik itu bisa menuju kita ke jalan Allah. Kondean bisa membawa kita ketemu dengan Rasulullah kalau kitanya berbuat baik. Kalau kitanya berbuat baik, jangan pakai gomis, pakai udang-udang, jenggotnya panjang, takbir cuma untuk gatain orang. Tuh zaman sekarang. Makanya orang Jawa itu luar biasa kuyuknya. Paling hebat itu orang Jawa. Orang Betawi dari sini ke depan aja nggak mau jalan, naik motor aja minta temenin. Orang Jawa dari Jakarta sampai ke Banaran naik motor mau. Iya. Coba dah. Maaf, ini mah kita bukan masalah antara suku, bukan. Coba saya begini-begini Betawi, Pak. Cuman ada belasarannya juga Jawa. Makanya nge mah saya paham dah. Kalau ditanya orang Jawa, Mas, piye? Nge, begini. Beneran, orang Betawi itu cuma jalan paling dari sini ke Ancol aja naik motor, malesnya naudzubillah, malah kegayaan nyari mobil. Tapi orang Jawa dari Jakarta ke Banaran itu dibela-belain, anaknya 3 belum bawaannya. Itu acara mudik luar biasa. Makanya ini sekarang halal bihalal begini, ini sebenarnya lagi habis-habisan ini duitnya orang Banaran.
Ya udah dibawa ke sono. Ya kalau ngadain sendiri kan kita nggak bisa, bener nggak? Makanya lumayan kita patungan, emang udah habis-habisan. Ya Allah. Makanya ada hikmah, ada 3 hikmah kita mengadakan halal bihalal ini. Yang pertama adalah lil istighfar. Apa lil istighfar itu? Mohon ampun, memberikan ampun, kita saling memaafkan. Kalau masalah dosa, kita banyak dosanya, bener nggak? Jangan betul-betul aja, ntar habis ini juga dosa lagi. Lil istighfar, kita saling memaafkan, minta ampun kepada Gusti Allah. Makanya ada cara halal bihalal ini, hikmahnya itu lil istighfar. Udah kita saling memaafkan, nggak ada lagi kita saling benci antara satu dengan yang lainnya, nggak usah iri hati. Wah dia mah curang tuh, mudik pakai mobil, gua tahu tuh mobilnya boleh ngerental. Udah mobil ngerental, nyampe di Banaran, kaca mobilnya dibuka sengaja mencetin klakson, tin 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 tin. Hebatnya orang Jakarta. Pulang-pulang mau bawa mobil ke kampung dia mah nggak tahu, padahal kita ngerental di sini. Ya Allah. Tapi ada yang begitu, ada. Tapi orang Banaran mah insya Allah sukses semuanya. Lil istighfar, kita jangan lagi bermusuhan. Makanya tadi benar kata sepuh kita perkuat tali silaturahim ini. Tujuannya apa? Perkuat yang belum pernah hadir, kita suruh hadir. Yang belum ikut, suruh ngikut. Biar kekuatannya itu ada, kita gotong royongnya. Kalau mudik semuanya kampung Banaran, dari Jakarta ke kampung, ada dewannya orang Banaran, disiapkan 5 bis, pulang bareng-bareng. Enak nggak kira-kira? Mudik lebaran mahal bu, 500.000 berangkatnya doang, belum kesananya. Minimal pulang bawa duit 20 juta, cuma 5 juta jangan nggak usah mudik ya, bisa berangkatnya pulangnya nggak bisa. Makanya Lesur nggak pulang kampung, pas-pasan masalahnya. Ya Allah, lil istighfar, ayo kita sama-sama saling maaf. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua, lil istizkar. Apa lil istizkar? Kita untuk mengingat para leluhur kita. Kita cerita dari kampung, datang sini tadinya nggak kenal, gara-gara cerita, wong aku ini tinggal di sana mas, ini orang tuaku nih, binnya, oh masih duluran kok. Iya ternyata tuh. Jadi leluhur ini jangan kita lupakan. Tidak, zaman sekarang ini jangankan leluhur, setelah orang tuanya, cicitnya apa? Cicitnya ya? Apa namanya, kakek, uyut. Sama uyutnya aja udah lupa. Makanya kan kalau orang Jawa itu sebelum puasa itu kan apa? Makam ya, bersihin, doa. Tujuannya apa? Biar ingat para leluhur. Leluhur kita luar biasa, leluhur orang Jawa itu luar biasa, leluhur Nusantara itu lebih hebat dibandingkan leluhur Yaman. Serius. Leluhur kita lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Orang Nusantara ada yang menjadi imam Mekah, menjadi guru besar di Mekah, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Ini kan orang Nusantara yang harus kita banggakan. Jangan kita membanggakan orang lain, tapi leluhur kita lupakan. Ya Allah. Makanya batik jangan sampai hilang. Batik jangan sampai hilang, batik. Saya walaupun tokoh saya putih, tetap sarungnya batik. Makanya mas saya yakin kain batik bisa membawa saya memasuki surganya Allah. Begitu juga Pak, kita pakai batik digunakan untuk sholat, bagus enggak?
Tapi kalau batik digunakan untuk main remi, bagus nggak? Udah jelek banget, batiknya kusam, pecinya juga mengok, ganti gaplek. Ya Allah. Tapi kalau begini kan dilihatnya kan ahli surga semua yang di sini. Lil istisqa, kita jangan lupakan leluhur-leluhur kita. Kita doakan leluhur-leluhur kita. Kita ini orang Nusantara harus banggakan budaya tradisi yang ada di Nusantara ini. Jangan kita malu-malu, kita tunjukkan bahwasanya kita ini orang Jawa, ya harus bahasa Jawanya jangan sampai dihilang. Saya belasan Cirebon gini-gini juga. Itu anak-anak kecil di kampung saya itu sekarang udah lupa bahasa Jawanya. Tapi saya heran dengan orang Jawa Tengah, Jawa Timur, walaupun anaknya tinggal di sini udah 10 tahun bisa ngomong Jawa. Ini yang harus dipertahankan. Ya Allah, kita bangga. Ya sampai saat ini belum bisa bahasa Cirebon, belum bisa. Lebih bisaan saya bahasa Jawa karena tetangga saya ya Mas Lasmo, Lesur. Kalau ditanya begitu, kalau ditanya pokoknya saya mah nggih aja udah nggih. Nggih kabare, nggih pokoknya. Kabare. Ya, oh. Ini nih yang harus kita pertahankan, para leluhur-leluhur kita, jangan sampai kita hilangkan. Makanya cakapkan lagi kalau sampai ada pendiri-pendiri desa Banaran itu dicantumkan fotonya. Itu lebih bagus biar anak cucu kita itu kenal. Pendiri paguyuban arisan Banaran, taruhin fotonya biar pada kenal, biar nanti anak cucu kita niru. Terutama yang pendiri desa Banaran. Nah itu kepala desanya ditaruhin biar kenal. Ini biar tidak melupakan para leluhur-leluhur kita. Hikmah yang ketiga yaitu lil ijtima, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini tujuannya apa kita berkumpul dengan orang-orang soleh? Biar nyambungin nasab sanad kita kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebelumnya bagusnya sebelum acara ada pembacaan tawasul terlebih dahulu. Itu untuk nyambungin sanad kita ke para leluhur, para ulama. Biar apa? Biar kita semakin kuat untuk paguyuban kita. Lil istima. Di sini kita nggak tahu, siapa tahu di sini ada orang-orang yang soleh dan soleha. Nggak tahu, makanya dengan adanya halal bihalal ini kan kita doa bersama. Biar apa? Salah satu di antara kita ada yang dikabul doanya. Yang non muslim berdoa dengan agamanya masing-masing, pasti ada yang diterima. Jangan takut. Yang begitu juga muslim berdoa dengan agama muslimnya, begitu juga nanti pun akan dikabul salah satu di antara doa-doa kita. Makanya jangan sampai kita ini mendapati 3 golongan yang nantinya diharamkan masuk ke pintu surganya Allah. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Diharamkan bahwasanya Rasulullah itu ketika ke surga itu melihat di setiap pintu-pintu surga ada 3 golongan yang nantinya diharamkan masuk ke dalam pintu surga. Haram masuk ke pintu surga. Apa yang pertama? Ala kulli bakhil, yaitu orang yang pelit, orang yang medit, orang yang buntut gasiran, orang yang pantat kuningan. Itu orang-orang yang pelit yang nantinya diharamkan masuk ke dalam pintu surganya Allah. Makanya kalau ketua arisan bilangin, bulan besok arisan,
Males itu orang yang pelit tuh, hati-hati nggak bisa masuk surga. Halal bihalal udah ketahuan tanggal 20 April halal bihalal di Pondok Ranji. Wah males banget lagi, jauh banget tuh orang Medit tuh. Orang Medit tuh. Tapi yang nggak hadir bukannya pelit, karena memang ada kesibuk. Tapi kalau orang Jawa mah yakin guyup. Ini nih, ala kulli bahil, orang yang pelit nantinya akan diharamkan masuk ke dalam pintu surganya Allah. Makanya kalau ada sepuh kita menginstruksikan, ayo kita mudik bareng-bareng, laksanakan. Ayo sumbang harta kita buat perbaikan jalan yang ada di desa Banaran. Sumbangkan walaupun hanya 2.000 rupiah, yang penting ikhlas. Dari 2.000 ke 2.000 akan banyak akhirnya jalan rapi. Kan biasanya paguyuban Jawa kan begitu, kita patungan ya kan? Itu harus diperkuat. Jangan pelit-pelit membuat kampung kita sendiri, ya kan? Lampu yang belum terang, kita patungan lagi beli lampu biar kampung kita terang. Itu ketika kita mudik, enak kampung halaman kita, jalanannya udah bagus, lampunya terang, tempat ibadahnya udah bagus, sesepuhnya jangan sampai lupa datengin. Orang-orang tua kita biasanya kan ada sepuh kan? Di sana di kampung Banaran itu datengin pas saat mudik, jangan jadi orang pelit. Kadang lupa kita. Memang di sini kita cuma nyari duit, di kampung buang. Itu yang pertama yang diharamkan masuk ke dalam pintu surga, orang yang pelit. Yang kedua, wa'akin, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Momentum halal bihalal ini, selain kita memaafkan, kita pun minta ampun kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan kita, yang mengandung selama 9 bulan, yang melahirkan taruhan nyawa, yang membesarkan, yang menyusui. Jangan sampai kita melupakan jasa kedua orang tua kita. Kalau kita sampai lupa, sekalipun kita punya mobil yang mewah, sekalipun kita punya istri yang cantik, sekalipun kita punya jabatan yang tinggi, tapi kalau orang tuanya kita selalu meneteskan air mata karena kesalahan kita, tetap anak durhaka dia. Anak durhaka. Makanya jangan sampai kita ini menjadi wa'akin, menjadi anak yang durhaka, yang selalu orang tua kita itu meneteskan air matanya karena kesalahan kita. Jangan sampai. Yang ketiga, kata Rasulullah, "Wanamamin", itu adalah orang-orang yang selalu membicarakan orang lain, menggibah, memfitnah, mengadu domba. Jangan sampai itu terjadi. Kita jalin persaudaraan antara sesama, antara seagama, antara satu dengan yang lainnya. Kita ini bersaudara. Kita ini dalam lingkaran Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai kita, lu mah malas lu mah bukan agama yang sama sama gua. Indonesia nggak mengajarkan kayak gitu. Ulama kita nggak ngajarkan seperti itu. Kita saling bahu membahu, bantu membantu, saling gotong royong, karena kita ini bersaudara sebangsa dan setanah air. Jangan kita saling menggibah. Biasanya kan habis ini, panitianya untung gede tuh. Kadang-kadang ada aja, apalagi ibu-ibu. Ya Allah, kita patungan segini makanannya begini doang ya. Tuh malah ada kado gede-gede. Tahun ini ada berapa bingkisan? Tahun besok ada motor. Ya sekarang juga ada tuh. Ya pokoknya semuanya berkah semuanya. Ini kan bukan dari panitia doang, dari kita semua ya. Dari kita untuk kita, makanya kita doakan orang-orang tua kita yang di depan biar pada sehat semuanya, biar bisa membina kita semuanya. Yang udah rada-rada tua, ingetin anak-anak yang masih muda, ayo ikut
ribut, ayo gabung, semuanya dikumpulkan. Saya yakin kalau dikumpulkan semua nih orang desa Banaran yang ada di Jabodetabek, ini nggak muat. Tinggal kesadaran kitanya. Orang tua kita yang di depan-depan udah teriak-teriak, udah capek. Yang kira yang anak-anak muda. Anak-anak muda. Jangan sampai anak cucu kita ini udah gak kenal lagi sama perkumpulan keluarga besar Banaran yang ada di Jabodetabek. Kekuatan kita cuma di situ, Pak. Ya pokoknya indah. Yang tua tinggal mendoakan, yang rada tua tinggal ngedorong, yang anak muda tinggal bergerak. Cakep nggak kira-kira? Tinggal dorong. Siapa yang pengen jadi dewan? Angkat rame-rame. Jadi dewan, enak, mudik gerak. Setuju nggak kalau begitu? Cuma ada nggak yang mau nyalek? Ada, insya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan orang desa Banaran sukses semua. Mudah-mudahan manfaat hartanya berkah, manfaat anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, kelak dewasa pun menjadi orang-orang yang sukses, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam momentum arisan keluarga besar Banaran se-Jabodetabek ini menjadi wasilah perkumpulan kita semuanya, menjadi wasilah untuk nanti pertanggungjawaban kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semakin jaya perkumpulan desa Banaran. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan manfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kata-katanya. Saya juga baru pulang jam 7 pagi dari Klaten. Habis dari sini ke Pamulang. Habis dari Pamulang ada lagi di Boyolali. Itu acara orang, bukan acara saya. Acara orang itu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وافواني الكريم وافواني الرحيم. اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يكفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ولا دافع البلاء يا رحمن ولا دافع البلاء يا رحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.